kesempatannya sehingga hadir di acara kajian hikmah. Ini kajian hikmah sebagai prolog ya. Kajian hikmah ini sudah berjalan 2 bulan di Kabupaten Toli-Toli. Ya, umumnya pesertanya itu sekitar 15 atau 20-an orang begitu. Kenapa panas kita? Sekarang ini berkurang ya, mungkin ya, tiap orang kan punya kesibukan masing-masing ya, sehingga berhalangan untuk hadir. Jadi sambil jalan kegiatan kita lanjutkan. Di sini sudah ada Ustadz Imam Subki yang menjadi narasumber pengajian pada malam ini. Sebelum beliau menyampaikan materi kajiannya, maka saya akan bacakan dulu CV beliau, kurikulum vitae beliau. Nama Imam Subki, tempat tanggal lahir Blitar, 12 Mei. Tahun berapa itu? Tahun 1972. Di Blitar, Jawa Timur ya, di Blitar. Kemudian alamat Jalan Tadulako nomor 7A Toli-Toli. Kampung, kalau lebih akrab di sini Kampung Buol ya. Kampung Buol. Kemudian riwayat pendidikan MAN Blitar, kemudian Pondok Pesantren Al Hikmah Blitar, pengalaman organisasi. Mas Imam ini aktifnya di IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, kemudian GP Ansor di Jawa Timur, kemudian merantau ke Toli-Toli dan menikah dengan aktivis pelajar Islam Indonesia, Iwati, Ibu Ramlah SPD, guru di guru di SMK ya, STM, guru STM Toli-Toli. Ada betul SMK Swakarya. Oh, SMK Swakarya ya. Mohon maaf saya lupa begitu. Oke, saya kira dipersilakan kepada Ustadz Imam Subki untuk menyampaikan materi pengajiannya pada malam hari ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ikhwan fillah rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita, sehingga kita sampai hari ini masih diberi kenikmatan yang luar biasa, yaitu kenikmatan iman wal Islam, kenikmatan iman dan Islam. Itu suatu kenikmatan yang tidak ada bandingnya dibandingkan kenikmatan yang lain.
Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, karena beliau telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul, yaitu menjadi nabi yang terakhir dan tidak ada nabi sesudahnya. Oleh sebab itu, kehormatan iman Islam itu kepada kita ini. Jadi berkat perjuangan Nabi Muhammad SAW yang memperjuangkan tauhid tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dakwah tersebut turun-temurun sampailah kepada kita. Dan kita ini Allah pilih, bukan maunya kita, tapi ini sebenarnya maunya Allah. Allah pilih kita menjadi orang Islam, itu orang beriman dan Islam. Itu yang harus atau wajib kita syukuri, karena sesungguhnya kita beragama Islam ini adalah pilihan Allah, dipilih menjadi orang yang paling mulia. Santai aja Mirza. Iya. Habis kita sambil santai saja. Nah, sebagaimana untuk mukadimah atau pertemuan pertama, kan saya itu nggak terbiasa kajian itu melompat-lompat. Jadi saya mau kajian itu tertib, runtut, supaya mudah difahami. Jadi sebagaimana saya punya moto bahwa tidak ada hari kecuali membaca. Tidak ada hari kecuali membaca, itu adalah prinsip. Kalau kita mau lebih maju di dalam memahami segala sesuatu. Jadi kalau mau banyak ilmu pengetahuan, lebih maju ilmu pengetahuannya, lebih kenal kepada siapa saja, harus hobi membaca. Sebagaimana hobi membaca itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang mula-mula di wahyu turun. Yang mula-mula wahyu turun itu Iqra. Iqra itu artinya membaca. Bacalah. Dari kata qara'a yaqra'u. Iqra. Qara'a itu fi'il madi, telah membaca. Yaqra'u sedang membaca. Kalau Quran itu masdar, Quranan. Dari kata Quranan, kalau ini Al-Quran itu artinya itu bacaan. Jadi itu kata benda. Iqra berarti bacalah. Nah, membaca itu banyak. Nah, itu penting. Jadi kita mau bacakan dulu ayat, dalil, kenapa saya mempunyai hobi membaca. Dan itu saya berharap adik-adik semua, teman-teman semua itu bisa mengikuti jejak itu. Karena apa? Kalau kita mau ingin punya cita-cita tinggi harus hobi membaca. Saya bacakan dulu. Karena dengan membaca itu, di sini saya akan mengaji masalah tauhid, masalah ketuhanan. Jadi dengan membaca kita nanti bisa langsung bermakrifat ya, Jal. Ngaji saya ajarkan kamu di sini 1 jam saja kamu sudah bisa bermakrifat. Jadi makrifat itu bukan pelajaran tinggi, kamu jangan salah persepsi. Ma'rifat itu dari kata arafah, artinya melihat. Istilah-istilah ini kita harus pahami bahwa yang dimaksud di sini adalah melihat dengan mata hati. Melihat dengan mata hati. Makanya perintahnya kita harus pandai membaca. Membaca itu
Berarti yang dibaca adalah tanda-tanda. Kenapa? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Nah, kalimat Iqra' itu bacalah. Ini mutlak apa saja harus bisa kita baca. Ya. Mutlak apa saja harus bisa kita baca. Nah, cara membacanya seperti apa? Bismi Rabbika, dengan nama Tuhanmu. Jadi membaca itu kita harus melibatkan Tuhan Rob. Jadi kalau Rob itu adalah sang pencipta, pendidik, dan pengurus. Ya. Kalimat Rob itu pencipta, pemilik, ya pengurus, itu namanya Rob. Nah, kita membaca harus melibatkan Tuhan, melibatkan Allah. Di sini kita dikasih contoh, yang dibaca apa? Alladzi khalaqo, alladzi zat, khalaqo yang telah menciptakan, yaitu Rob itu, makna Rob, yaitu kita baca yang telah menciptakan. Berarti yang kita baca adalah alam semesta, sesuatu yang diciptakan itu kita baca. Jadi yang dimaksud membaca itu bukan hanya membaca tulisan, tapi alam semesta yang Allah ciptakan itu kita baca. Baru nanti bisa kenal namanya Rob itu. Tanpa kita membaca alam semesta, kita nggak kenal namanya Rob. Jadi bukan hanya membaca tulisan, tapi membaca apa yang semua yang diciptakan oleh Allah. Tapi dalam konteks ini, kita dikhususkan membaca apa. Jadi kita disuruh membaca, dalam membaca itu melibatkan Allah sang pencipta, yaitu namanya Rob, Tuhanmu itu. Yang telah menciptakan alam semesta. Di sini ada kata tanya, membaca apa? Yang kita baca dalam konteksnya ini apa? Yaitu khalaqal insan, khalaqo. Rob tadi yang telah menciptakan insan, manusia. Jadi kita baca bahwa Allah telah menciptakan manusia min alaq, dari segumpal darah. Jadi di terjemahan diartikan segumpal darah atau gumpalan darah. Banyak tafsir yang mengatakan bukan menggumpal, sebenarnya menempel. Tapi ya kita pakai yang standar Kementerian Agama saja, dia menggumpal. Jadi manusia diciptakan dari gumpalan darah. Nah, saya bacakan aja dulu, nanti kita simak hikmahnya. Khalaqal insan min alaq, yaitu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra, bacalah. Wa rabbuka, dan Tuhanmu al-akram, yang maha mulia. Artinya di sini kita manusia itu tidak boleh merasa mulia, karena sesungguhnya manusia diciptakan dari sesuatu yang hina, yaitu gumpalan darah. Jadi dari sperma, kalau runtutnya nanti di surat Al-Mu'minun, runtutnya dia dari saripati tanah, yaitu sperma itu, kemudian mengumpal jadi darah, jadi daging. Nah, yang kita bahas di surat Al-Alaq saja, bahwa sesungguhnya yang mulia itu hanya Allah, akram, dari karomah mulia. Akram paling mulia. Jadi tidak ada seorang makhluk yang mulia itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita wajib istighfar kalau diri kita merasa mulia. Ya. Ngerti, Zal? Mirza bisa dengar bahwa sesungguhnya
manusia itu tidak boleh ngaku-ngaku dirinya mulia. Yang mulia itu hanya Allah. Gitu loh. Yang mulia itu hanya Allah. Karena manusia itu diciptakan dari darah. Alakoh. Nah, kemudian allazi alama. Allazi alama. Sebentar. Abi lagi mengaji, nak. Abi lagi mengaji, sayang. Nanti nelpon, nah. Allazi alama. Tapi Allah setelah menciptakan sesuatu yang hina, itu mau memuliakan dengan cara apa? Gitu. Yang paling mulia tadi Allah, manusia hakikatnya tidak mulia, itu suruh baca. Supaya kita ini mengerti dan supaya tidak sombong bahwa sesungguhnya yang mulia itu Allah. Allazi alama. Alama itu mengajarkan enggak seperti mengajarnya manusia, tapi alama itu dari kata fa'ala, fa'ilu, itu meletakkan tiba-tiba mengerti. Gitu loh. Manusia yang hina tadi, yang dari darah tadi, tapi diangkat derajatnya oleh Allah dengan cara diajarkan sebuah ilmu yang mana tiba-tiba manusia itu bisa mengerti. Jadi mengerti tadi karena diletakkan, diajarkan oleh Allah. Kolam dengan kolamen itu pena, bukan kalam ya, pakai kof, bukan kaf. Kalau kalam itu ucapan, kalau kolam itu pena. Nah, pena itu kan benda. Begitu. Jadi kalau kita gantikan dengan ayat lain, seandainya ilmu Allah itu luas sekali. Seandainya lautan sebagai tintanya, kemudian semua tanaman di muka bumi sebagai penanya, kemudian ditambah segitu lagi, ilmu Allah tidak akan habis. Artinya yang dimaksud kolam di sini adalah segala sesuatu yang Allah ciptakan itu menjadi kolam. Menjadi pena, menjadi sebuah tuntunan pelajaran. Ya. Jadi segala sesuatu yang Allah ciptakan itu menjadi pena atau sebuah pelajaran kalau kita bisa membaca maksudnya. Nah, kita bisa membaca itu karena Allah telah meletakkan tadi pemahaman kepada manusia, tujuannya supaya manusia itu mulia. Jadi tujuannya itu mulia. Jadi dibalik kehinaan tadi yang luar biasa, yang dibalik kehinaan manusia itu secara jasad diciptakan dari darah, tapi secara rohani dia diberi ilmu oleh Allah. Ilmu itu, pengetahuan, pemahaman itu ditempelkan kepada orang itu sehingga tiba-tiba mengerti begitu saja. Jadi sesungguhnya di sini tidak ada kaitannya, tidak boleh kita seorang guru itu mengajarkan kepada muridnya seolah-olah dirinya guru itu pemberi pemahaman. Nggak bisa, karena pemberi pemahaman itu Allah. Karena allamal insan, berikutnya, allamal insan, Allah telah meletakkan ilmu pengetahuan malam, ma-nya itu apa saja, malam apa saja yang tidak ya'lam mereka ketahui. Jadi suka-sukanya Allah mau meletakkan ilmu pengetahuan kepada siapa saja itu manusia, ilmu pengetahuan apa saja yang tadinya tidak diketahui. Makanya di sini sesungguhnya yang luar biasanya, makhluk yang hina tadi, guru aslinya itu Allah. Ngerti Mas? Ngerti Mas?
Gurunya kita itu Allah gitu loh. Nah, saking hebatnya Allah cara mengajarkan kepada kita, kita itu tiba-tiba mengerti begitu saja. Coba kalau kita itu dikasih bodoh, contoh. Ketika kita dilupakan, yang tadinya mengerti, kemudian hilang itu. Dilupa toh, itu namanya kan jadi bodoh. Makanya al-insan makhluk khata' wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Lupa itu salah, lupa itu bodoh. Nah, ketika lupa tadi, kemudian kita akan baru terasa ketika didatangkan, diletakkan ilmu ingat. Tak ingat. Tiba-tiba mengerti siapa itu yang mengajarkan maksudnya. Siapa yang mengajarkan? Yang mengajarkan yaitu Allah itu sendiri. Nah, begini. Dalam konteks ayat ini bisa kita simpulkan bahwa manusia yang hina tadi, Allah mau muliakan. Pertama, cara memuliakan, manusia itu diajarkan ilmu langsung oleh Allah. Sehingga tahu, oh itu namanya cahaya, oh itu namanya batu, oh itu namanya air. Terus tiba-tiba bisa ngomong. Bibir kita bisa bergerak itu. Lidah kita bisa bergerak itu siapa yang membantu menggerakkan? Itu Allah. Dengan kemuliaan itu diangkat, ya, yang hina tadi, bentuknya diperbaiki, disempurnakan, kemudian dikasih ilmu pengetahuan. Jadi alamal insan, malam ya'lam. Maksudnya begini kalau digambarkan ya, walaupun salah. Seperti ini manusia, langsung ditempeli tek ilmu pengetahuan, tiba-tiba mengerti dan paham. Oh iyo itu artinya paham. Menjadi orang yang mulia. Seperti ente punya ilmu, misalkan biasa meneliti toh, tanaman-tanaman. Iya. Meneliti tanaman-tanaman. Nah, ini digabung dengan ini, hasilnya ini. Siapa yang mengajarkan kamu itu? Sehingga kamu diperintah, kamu bekerja, kamu menggabungkan antara pohon satu dengan pohon satu, menghasilkan tumbuhan yang lain. Siapa itu yang mengajarkan kamu? Allah. Nah, disinilah ketika kamu bisa bilang Allah, itu namanya sudah bermakrifat. Oh iya. Ngerti? Ngerti. Nah, oke. Contohnya begini. Ada ini kertas. Ini saya ulang ya, supaya enak. Orang yang hina tadi dimuliakan Allah, disempurnakan dari darah yang hina itu, dimuliakan, dibentuk, fisiknya bagus, sempurna, kemudian ditambah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu suka-sukanya Allah. Tujuannya manusia tadi bisa mulia. Nah, hebatnya ternyata manusia itu punya guru yang sebenarnya Allah. Karena walaupun kita itu belajar kepada seorang ustadz, kepada guru, tapi kalau enggak diletakkan tempelan pahaman oleh Allah tadi, yang biar diulang 1000 kali satu hari enggak mengerti itu. Oke? Saudara? Nah, hubungannya apa dalam bertauhid ini? Dari setiap penciptaan itu kamu pandang. Jadi di balik peristiwa itu ada kejadian yang mana kita harus memandang di balik peristiwa. Contohnya, di balik kehinaan darah tadi ada kemuliaan jasad yang bagus dan keilmuan yang tinggi karena diajarkan oleh Allah. Nah, setelah kita lihat di balik kemuliaan itu, ya, di balik kemuliaan ilmu tadi yang diajarkan oleh Allah, manusia itu juga punya keburukan. Supaya kita tidak sombong. Apa itu? Satu, secara jasad,
di dalam tubuh manusia apa yang dikeluarkan semua buruk. Ngerti ya? Semua yang dikeluarkan manusia itu semua buruk. Walaupun orang itu cantik, ya, walaupun orang cantik, matanya indah jelita, hidungnya mancung, tapi apa yang keluar dari semua itu adalah kotoran saja. Jadi kalau kita melihat makhluk Allah, di balik keindahan ada keburukan. Nah, di balik kesehatan ada sakit. Maka jangan sia-siakan waktu sehat. Nah, di balik sehat ada sakit. Nah, di balik jamu, obat, di balik itu yang pahit itu ada kelezatan. Nah, kalau orang itu sakit dikasih obat, nah di balik obat itu ada kesembuhan dalam sakitnya, itu ada kenikmatan. Nah, kita membaca itu, kita harus baca itu. Nah, kita membaca alam, contohnya begini. Kalau kita mau tanam durian, nanam durian, kita cuma dikasih kemampuan mengambil biji, menaruhnya di bumi, dan tidak punya kemampuan untuk menciptakan biji itu berkembang. Nah, padahal geraknya kita, ya, geraknya kita sebagai manusia ini digerakkan oleh Allah, yang dimaksud la haula wala quwata illa billah itu, tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan kecuali dikasih kekuatan oleh Allah. Kemudian biji itu ditumbuhkan oleh Allah. Keluar daun, keluar ranting, keluar cabang, dan seterusnya sampai berbuah lagi, ada kulitnya lagi, ada buahnya lagi yang kita nikmati, itu kebesaran Allah. Nah, jadi setiap peristiwa itu yang saya maksud, saya minum dulu ya, kering tenggorokan. Bismillah. Contoh begini, Dek. Nah, kita disuruh membaca alam itu begini contohnya. Cara kita itu mengenal Allah. Kamu habis ini harus sudah bermakrifat. Karena makrifat itu pelajaran dasar. Jangan pahami belajar makrifat itu pelajaran tingkat tinggi, enggak. Kertas. Yo, ini kertas. Kertas ini dibuat dari jerami. Ya, ini kertas dibuat dari jerami. Ketika kamu sebut kertas, hatimu bisa mengatakan itu jerami. Ngerti ya? Ketika kamu mengatakan ini kertas, hatimu bisa mengatakan itu jerami. Bisa membayangkan bahwa aslinya jerami. Contoh ini lagi. Plastik atau karet. Contoh. Botol ini dibuat dari plastik. Nah, ketika ini dinamakan botol ini karena bentuknya. Tapi kalau terpipih dia katakan itu plastik. Nah, ketika kita bilang plastik, itu kita terbayang dari getah pohon, dari karet. Getah pohonnya dari karet, getah pohon. Itu yang dimaksud bermakrifat itu begitu. Nah, peristiwa sampai terjadinya ini, sesuatu ini, hati kita itu bisa mendudukkan bahwa itu terjadi berdasarkan kodrat irodahnya Allah. Ya, kodratnya ini. Itu terjadi karena ketetapan Allah, kehendaknya Allah, disertai dengan ilmunya Allah. Punya kemauan, tapi kalau tidak ada ilmu, nggak jadi.
Kamu punya kemauan toh untuk membuat HP, tapi kalau tidak punya ilmu tentang HP, kita tidak akan bisa bikin HP. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi, firman Allah yang pertama turun itu, kita disuruh banyak membaca. Apapun yang kita baca. Terutama yang ada pada diri kita sendiri ini. Kita ini sesungguhnya hina, kemudian diberi ilmu sehingga mengetahui ilmu pengetahuan, ilmu tadi diletakkan langsung oleh Allah kepada manusia sehingga manusia menjadi orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Nah, itu intinya. Nah, dalam bertauhid itu ya begitu. Umpamanya begini. Jadi yang kita baca itu contohnya begini ya. Senyum saja bisa kita baca. Kamu bisa membaca senyumnya istri? Oh, ini senyumnya senyum memang senang, ini senyumnya senyum masam. Nah, terbaca kan? Itu, baca. Kamu bisa melatih itu. Kamu terlatih. Kalau senyum begitu menandakan. Kalau senyumnya begitu menandakan. Terbaca. Gampang ya sebenarnya ini, pelajaran dasar ini. Pelajaran dasar bertauhid, melihat setiap peristiwa dan kejadian itu Allahnya. Contohnya, apa ini? Awas. Tandanya apa? Karena nanti di akhirat tangan kaki akan bicara. Caranya bicara, berarti mau dipukul. Begini, berarti tempeleng. Kalau begini, artinya apa? Artinya apa? Memanggil. Memanggil. Nah, itu bahasa. Itu harus kita baca maksudnya. Ini contoh ya, ini contoh. Gerakan itu menandakan sesuatu sinyal atau tanda-tanda yang harus kita baca. Jadi kalau di ayat tadi kita dikasih satu contoh, kita suruh baca ciptaan, karena kalau bertauhid kepada Allah semua ciptaan itu kita baca, jadi tidak ada hari tanpa membaca. Contohnya begini, kalau kamu lewat rumahku tidak mau menengok, lewat di depan rumahku, kamu berpaling, aku harus baca, ada apa? Mirza lewat depan rumahku, memalingkan muka. Menandakan dia tidak suka sama saya. Itu contohnya. Contohnya begini, orang berkendaraan, ada teman berkendara naik motor, kemudian ketemu kita dari jauh, bak klakson, bak klakson. Kita baca, itu sebenarnya sapa, menyapa atau salam. Karena tidak mungkin diucapkan dengan lisan, dengan mulut, maka yang cocok dengan kode mobilnya atau motornya, itu salam juga. Jadi seperti itu. Kemudian peristiwa dari ciptaan, semua gerakan tadi, kalau kamu